Dia tidak hanya hidup, tetapi dia naik ke surga. Itulah yang kita rayakan. Itulah yang kita peringati pada hari Kamis kemarin, bahwa iman percaya kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Dia selalu mengingatkan dan terus mengingatkan bahwa Dia tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi Dia meminta kepada Bapa supaya kita semua diperlengkapi dengan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang menyertai kita semua. Colek kiri kanan dan katakan, jangan takut, jangan khawatir, ada Roh Kudus. Kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Bapak Ibu, mari pada saat ini kita hadir. Mungkin ya, kalau saya boleh memberikan sharing, hari ini kayaknya panas banget ya. Saya kayaknya merasakan kekeringan. Saya sampai bilang, Tuhan kok kering banget ya, gitu kan. Ngelewatin jam, baru jam 10, kok panasnya udah begini ya, setengah 11, setengah 12. Tapi saya bersyukur akhirnya kita nyampe juga ke jam 4 sore. Kalau buat yang kerja di kantor kayaknya jam-jam yang mulai menegangkan gitu ya. Jam 4 sore, jam 5, dan satu hari berlalu dengan kekeringan yang kita alami. Mungkin juga dengan tugas dan tanggung jawab kita, dengan kegiatan-kegiatan kita. Mungkin kita merasakan kapan ini hari selesainya. Tapi tanpa kita sadari, Roh Kudus yang memampukan kita untuk melewati dari pagi, siang hingga sore menjelang malam ini. Dan saat ini kalau kita ada, itu karena adalah bukti penyertaan Tuhan yang mengasihi Anda dan saya. Amin. Coba ke kiri dan kanan, katakan, Tuhan sayang loh. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan rindu anak-anaknya untuk datang, dan Dia rindu untuk mengingatkan kita semua
karena penyertaannya yang selalu ada buat kita semua. Dan melewati setiap padang gurun dalam hidup kita, melewati setiap lembah yang curam di dalam kehidupan kita, kita bersyukur hari ini dan saat ini kita ada. Meskipun persoalan tetap ada, meskipun pergumulan masih kita hadapi, tetapi kita tahu bahwa tangan Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan Tuhan yang kita sembah adalah lebih besar
hidup. Meskipun sampai saat ini kami terus mengalami dan mengalami persoalan dan pergumulan, tapi kami juga mengalami kasih yang besar. Engkau membuka jalan-jalan bagi kami, Engkau membuka tingkap langit bagi setiap kami, dan sungguh tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong kami, dan telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan dan doa kami. Kami akan terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan,
Teguhkanlah dan kuatlah hatimu anakku. Aku akan menyertaimu hingga akhir zaman. Dan berkata kemarilah padaku yang letih yang sudah berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Sumur yang telah pudar tidak akan pernah dipadamkannya. Bulu yang terkulai tidak akan pernah dipatahkannya. Bahkan dia akan jadikan indah dan sungguh lebih berharga. Terima kasih Bapa, Engkau tahu setiap kami yang hadir di dalam rumah-Mu saat ini. Dan tidak ada yang tersembunyi satupun di hadapan-Mu. Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu harapan kami, bahkan Engkau juga tahu setiap keluh kesah kami. Saat ini kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami, yaitu kami mau taat dan setia, dan kami mau menjadi pelaku dari firman. Dan kalau saat ini telah Engkau hadirkan Bapak Hansen Po di hadapan kami, ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau rindu untuk memberikan kekuatan yang baru. Engkau rindu untuk menyapa dan menegur kami lewat firman. Dan biarlah firman-Mu sungguh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Lengkapilah Bapak Hansen Po dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap yang keluar dari mulutnya berasal dari hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu. Dan perlengkapi juga setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, Roh Kudus yang taat, Roh Kudus yang mau mendengar firman-Mu, dan terlebih lagi Roh Kudus yang mau menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur dengan perantara Yesus, dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk kepada Bapak Hansen Po, saya persilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabarmu hari ini? Baik dan luar biasa. Untung tidak biasa di luar ya. Nama saya Hansen. Saya diutus dari PDPKK Stella Maris di Kuwait ya, sebagai pengajar dan pewarta. Dan saya sungguh-sungguh berbahagia pada malam hari ini mendengarkan pujian, mendengarkan penyembahan yang indah, dan juga terutama saya suka karena bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Amin. Beberapa waktu yang lalu di bulan Februari saya teringat ketika saya dan istri saya ke Cikarang, jauh ya. Pewartaan ke Cikarang itu memakan waktu cukup jauh, cukup lama. Dan ketika kami datang katanya masuk ke satu area ruko-ruko, tapi satu area. Saya dan istri agak kaget sih ketika masuk. Sebelah kiri dan kanan itu isinya karaoke, panti pijet, karaoke, panti pijet. Kiri kanan, belok lagi ke sini sama juga karaoke, panti pijet, karaoke, panti pijet, karaoke, panti pijet. Dan ketika ujungnya itulah PD-nya, satu ruko yang kecil, nama PD-nya yaitu Bunda Teresa.
saya bercanda dengan saya, wah kayaknya kita harus ganti tema ini. Temanya ikut dunia atau ikut Yesus. Nah, malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan tema itu kepada Bapak Ibu sekalian. Yang menarik, ikut dunia atau ikut Yesus? Wah, ini pertanyaan yang menantang. Sekarang kita harus tahu dulu perbedaan dunia, orang yang ikut dunia dan ikut Yesus seperti apa. Kalau orang dunia itu takut apa coba? Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Takutnya apa sih kalau orang dunia? Takut apa? Mati. Itu perkataan yang betul. Ketika silakan ditayangkan slide. Orang dunia itu yang pertama takutnya mati, apalagi sewaktu zaman COVID, ya. Kalau Bapak Ibu punya uang wah luar biasa pun, mereka selalu tanya, ini udah ada obatnya atau belum ya? Maka orang dunia yang punya kekayaan luar biasa pun, mereka merasakan bahwa saya mulai takut, apalagi begitu Delta menyerang. Itu banyak sekali korban dan mereka takut sekali untuk mati. Tapi kalau kita orang Kristiani, kita selalu bilang ajaran Paulus. Katanya apa? Ada yang bisa baca yang keras? Hidup adalah Kristus dan mati aja untung gitu ya. Dan ini benar-benar dikatakan di Filipi 1 ayatnya ke-21 bahwa mati bagi kita adalah satu hal kalau kita udah siap. Kalau belum, bertobatlah dan cepat-cepat menjadi siap ya. Jadi yang pertama itu orang dunia itu takut yang namanya mati. Makanya kalau di film-film mereka itu senang sekali kalau dapat obat yang bisa hidup selamanya di dunia. Jadi mereka mengejar itu. Padahal yang kita kejar adalah hidup berbahagia di rumah Bapa, gitu ya. Yang kedua, orang next. Yang kedua, stop. Yang kedua itu orang dunia takutnya miskin, takut susah. Kalau ada sedikit yang membuat kita susah tuh orang dunia, aduh gimana dong? Bikin acara aja susah, aduh gimana dong? Apalagi kalau miskin, ya Pak. Ketika kita diajarkan, orang Kristiani beda. Kalau orang dunia takut miskin, takut susah, next. Orang Kristiani itu bilangnya begini nih. Katanya di dalam firman Tuhan kita pegang pada malam hari ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, tidak takut sebab engkau besertaku. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Maka saudara, kalau saudara miskin berbahagialah. Di dalam Matius 5 dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Miskinnya tanda kutip. Miskin yang disebut Tuhan Yesus bukan miskin karena kita nggak punya materi, tapi kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara. Mau kita miskin, mau kita kaya, mau kita nggak punya uang, mau kita punya masalah, kita tetap bersyukur. Tadi lagu-lagunya sungguh luar biasa. Bersyukur karena Bapa selalu menjaga kita. Ya. Yang pertama miskin, yang kedua takut susah.
Yang ketiga, apa bedanya orang dunia dan orang Kristiani pengikut Tuhan? Yang ketiga adalah orang dunia itu paling takut kalau tidak dihargai. Yang paling ditakutkan kalau acara gereja nih, kalau jelek nanti gua kehilangan muka. Muka gua taruh di mana? Padahal taruhnya di sini tetap. Selalu mereka ngomong, muka gua taruh di mana? Gitu loh. Inilah orang dunia, beda pemikirannya dengan orang-orang kita sebagai pengikut Kristus. Dikatakan di sini adalah, silakan ayatnya. Apapun yang saudara dan saya lakukan, saudara tetap bilang mau kita tidak dihargai, mau kita hilang mukanya, serem ya kalau hilang mukanya, serem. Tapi kita selalu bilang Yesus harus semakin besar dan aku semakin kecil. Yohanes 3 ayatnya yang ke-30. Jadi yang dicantumkan itu adalah firman Tuhan yang harus kita pegang, bahwa kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu takut mati, nggak perlu takut susah, nggak perlu takut miskin, nggak perlu takut tidak dihargai atau kehilangan muka. Karena saudara dan saya adalah pengikut Tuhan Yesus, bukan pengikut arus dunia yang makin lama makin tidak menentu. Apalagi kalau sudah COVID, semua kehilangan kepercayaan. Tapi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, semakin kita susah, semakin kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Amin. Hari ini kita belajar di dalam Yohanes, silakan ditayangkan. Di dalam Yohanes 14, 15 sampai ke 21. Apakah ada yang bisa baca? Silakan. 2 ayat pertama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Silakan. Ada yang bisa baca? Ayo Ibu, baca firman Tuhan. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Silakan yang mau. Bapak mungkin ayat ke-20 dan ke-21. Hanya tinggal 2 ayat. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Next. Saudara, apa yang kita baca pada malam hari ini, Yohanes 14, 15 sampai 21, itu adalah Yesus menjanjikan penghibur. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang merasa punya Roh Kudus di dalam diri Bapak Ibu saudara? Boleh katakan yang merasa punya Roh Kudus? Ada yang nggak punya? Ada yang sudah ikut seminar hidup dalam Roh Kudus? Semua ikut, ya.
Ketika saudara dibaptis, berarti saudara punya Roh Kudus. Ketika saudara menerima krisma, berarti saudara menerima satu sakramen yang menguatkan kita. Ketika saudara menerima seminar hidup dalam Roh Kudus, di sana terjadi pencurahan Roh Kudus. Maka kalau ada Roh Kudus, harusnya hidup kita tuh berubah, berbuah, dan berdampak. Itu yang diharapkan Tuhan bagi kita. Yang sudah ikut, sudah dipermandikan, sudah krisma, sudah ikut seminar, apakah hidup kita itu benar-benar sudah berubah? Karakter kita tuh sudah berubah dan berbuah. Maka ketika saudara, karakter saudara semakin lama semakin baik. Contohnya, saya dulu pemarah, lama-kelamaan karena ikut Roh Kudus, lama-kelamaan lebih sabar. Dulu kalau cerewetin istri saya mungkin setiap 1 minggu 1 kali. Kalau sekarang ya kira-kira ada sekali-sekali gitu ya. Jadi hidup kita tuh diharapkan akan berubah. Karakter kita tuh diharapkan akan berubah. Makanya berbuah. Buahnya apa? Ya buah Roh Kudus. Yang sekarang di novena Pentakosta itu kasih sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik, lemah lembut, setia, dan menguasai diri. Kalau 9 itu kita checklist, ada berapa ya dalam diri saya? Saudara, ketika saudara berubah, saudara punya dampak. Bagi siapa? Yang pertama dampaknya adalah bagi pasangan saudara. Nah, kalau bapak sama ibu nih kelihatannya udah lama banget ya, kepede aja bareng nih. Berarti punya dampak terhadap pasangan. Yang pertama itu dampaknya sama pasangan. Kalau pasanganmu bilang kamu terlalu banyak ke gereja, kamu ikut gereja, tapi kamu gak pernah memperhatikan keluargamu, itu tidak berdampak, saudara. Banyak orang datang ke gereja dan lain sebagainya, ikut kegiatan gereja, tapi dia tidak pernah memperhatikan keluarganya. Itu tidak berdampak. Yang kedua, ada anak-anak, ada orang tua, haruslah kita perhatikan. Barulah kita berbicara ke lingkungan kita, ke gereja kita. Nah, kalau saudara ingin hidup Bapak Ibu berdampak bagi orang lain, berarti kita penuh dengan Roh Kudus. Kita menjalani hidup kita tuh betul-betul kalau ada masalah, kita selalu bilang, Tuhan Yesus, aku punya Roh Kudus yang menolong, yang memberi hikmat, yang juga memberikan jalan keluar bagi kehidupanku yang susah ini. Tapi kalau Roh Kudus itu harus ada syaratnya. Kalau dia mau berdampak, syarat yang pertama, next. Jadi dikatakan sama WL, kita tuh harus taat. Nah, ini taat. Seperti Tuhan Yesus ketika di Getsemani dengan berpeluh darah, dia berdoa, Bapa, kalau sekiranya cawan ini dapat berlalu daripadaku. Bisa saja dia nggak mau toh. Coba saudara kayak Tuhan Yesus, besok mau mati, mau gimana coba? Kalau saudara tahu besok mau mati, disiksa dulu. Mungkin kita bilang, ke tempat mana saya harus pergi, Bapak? Tuhan Yesus tidak. Dia hanya mengatakan, bila mana cawan ini dapat berlalu daripadaku, Bapak. Tapi kehendakku bukan kehendakku yang terjadi. Dia taat. Dia
menderita, dia wafat. Tapi itulah Tuhan kita yang hebat. Dia bangkit dengan kemuliaan. Yang satu adalah ketaatan, saudara. Kalau saudara ingin dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara harus taat. Ayatnya yang tadi, silakan dibaca. Kita baca. Saya akan bacakan ayatnya mengenai ketaatan. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, Yesus. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kadang ya, kalau kita sih disuruh begini sama Tuhan, kadang kita suka nolak. Bener, saya disuruh jadi pewarta, enggak mau. Saya adalah seorang pewarta terakhir yang mendaftarkan diri. Istri saya ngomong, yuk kita ikut sekolah pewarta. Oh, saya belum waktunya. Seperti Yesus saja, waktuku belum tiba. Kamu udah dengar ya suara Roh Kudus ya? Oh, ya kamulah sendiri. Saya nggak mau. Saya belum dengar. Gaya gitu ya. Gaya loh. Padahal emang nggak mau gitu. Dalam hati nggak mau cari alasan. Maka Tuhan mengajarkan saya lewat orang-orang di sekeliling saya. Ketika pelayanan aja mau ngomong, Hansen, you udah waktunya jadi pewarta. Masa sih? Saya seorang worship leader dan saya suka mimpin pujian. Dia bilang, udahlah jadi pewarta. Enggak. Tapi beberapa orang bicara seperti itu, lalu saya mulai sadar, oh iya, mungkin Tuhan berbicara tidak secara langsung, tapi lewat orang-orang yang mengasihi saya. Sehingga saya itu akhirnya jadi taat. Jadilah saya dengan segala kelemahan saya. Bulan Februari yang lalu, di lingkungan saya nggak ada yang mau jadi ketua lingkungan. Ketua lingkungannya nunjuk saya gitu loh. Saya banyak kerjaan di persekutuan doa. Pokoknya nggak mau. Lalu apa yang terjadi, saudara? Suatu saat ada telepon. Saya lihat ini ada tulisannya Romo ya. Romo Devanto Kampus. Ini Romo kepala saya di MKK. Padahal saya melayani kan di Kulikus. Salah kali ya. Mungkin answernya banyak. Saya nggak jawab. Saya nggak jawab, saudara. Saya demi mungkin dia salah. 2 minggu kemudian, malam hari, dia telepon lagi. Saya bilang ini kalau udah 2 kali, nggak mungkin salah toh. Saya mulai ada feeling. Kayaknya mungkin itu yang soal ketua lingkungan. Lalu dia bilang, Hansen, saya mau minta bantu sama Pak. Minta bantu apa, Romo? Padahal saya udah mulai tahu. Bersediakah Pak Hansen jadi ketua lingkungan? Saya nggak bersedia, Romo. Saya akan ngomong nggak bersedia, Romo. Karena saya banyak kerjaan, beda aja begini, segala macam. Pak Hansen kan bukan kerja sendiri. Ada wakil, ada seksi-seksi. Yang harus Pak Hansen katakan kepada saya adalah, ya, saya mau. Aduh, kalau Romo udah mengeluarkan jurus itu, diamlah saya. Februari saya dilantik jadi ketua lingkungan. Aduh, kok jadi banyaknya kerjaannya. Tapi saya mulai merasakan bahwa ini pekerjaan yang Tuhan berikan. You suka nggak suka,
jutaan dan melayani dengan segenap hati. Baru permulaan langsung ada anak permandian. Saya jadi bapak permandian di lingkungan. Baru sebentar lagi ada orang yang mau kawinan. Ada sebentar lagi ada orang yang mau pindah dan lain sebagainya. Ternyata tugas jadi ketua lingkungan. Ada yang jadi ketua lingkungan? Banyak yang di sini ya. Nggak ada kok. Jangan sampai nanti Romo bilang, Bapak hanya katakan, Ibu hanya katakan, ya saya mau. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah satu, tahan. Jadi kalau Roh Kudus bilang sesuatu itu jangan ngeyel, alias ya Tuhan saya bersedia, ya Tuhan saya mau, ya Tuhan saya akan melakukannya karena Dia mengasihi saudara dan saya. Makanya jadilah taat saudara. Yang kedua yang kita pelajari adalah silakan. Nah, dikatakan di sana adalah kita tuh sebagai pengikut Kristus yang berada di dunia ini, kita harus bertahannya sampai akhir, bukan sampai setengah akhir. Coba saya tanya sama BD, PKK, BHK, teman-teman, dulu timnya berapa ya? Banyak yang muntaber enggak? Mundur tanpa berita. Semua PD pasti begitulah. Ya. Itu namanya kita bukan hanya tidak taat, tapi kita tidak bertahan sampai akhir. Tuhan tidak suka saudara. Ketika saudara dan saya tidak bertahan sampai akhir, Dia mengajarkan saat ini, saudara akan diberikan Roh Kudus supaya saudara dan saya bertahan sampai akhir. Makanya ada ayatnya di sana. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, bukan setengah lamanya. Jadi saudara, kalau saudara mendengarkan firman ini, sabda Allah ini, saudara harus bertahan sampai akhir, mengakhiri pertandingan sampai akhir. Jangan setengah-setengah. Kalau melayani Tuhan, jangan kalau lagi suka. Kalau lagi suka melayani, kalau tidak suka, saudara tidak melayani dan juga mundur tanpa berita. Firman Tuhan katakan, sabda Allah katakan, saudara dan saya harus bertahan sampai akhir. Tapi kita tidak mampu bertahan sampai akhir. Karena itulah kita minta sama Roh Kudus, Sang Penolong, Sang Penghibur. Maka Yesus memberikan, minta kepada Bapa supaya kita punya Allah Roh Kudus yang menolong kita untuk dapat bertahan sampai akhir. Kita tidak mampu bertahan kalau kita tidak punya Roh Kudus. Yang ketiga, silakan. Dikatakan di sini adalah siap menjunjung nilai kebenaran yang berbeda dengan dunia. Apakah saudara pernah dipaksa untuk berbohong? Paksa ya? Mau nggak? Saya seorang pebisnis, saya seorang pengusaha. Suatu saat saya bermitra dengan seseorang dan dia melakukan satu kesalahan terhadap kliennya, sehingga saya disuruh bohong. Dia atur skenario-nya sehingga saya, karena saya butuh dia, sebetulnya harusnya saya ikut dengan skenario dia. Tapi saat itu Roh Kudus kasih tahu sama saya, waktu sebelum meeting, you harus doa. You harus doa. Saya doa.
Saya doa. Setelah doa, saya ceritakan apa adanya. Partner saya tuh langsung merah, istrinya langsung diem. Saya ceritakan. Karena saya menjunjung tinggi kebenaran. Walaupun saya butuh dalam bisnis, saya tetap melakukan kebenaran. Karena Roh Kudus itu selalu mengingatkan kepada kita akan satu dosa, akan satu kebenaran, dan satunya lagi adalah penghakiman. Karena itu ketika saya sungguh-sungguh, saya minta kekuatan Roh Kudus untuk berbicara mengenai apa yang benar adalah benar, salah adalah salah. Mungkin saudara juga pernah didesak dalam perusahaan saudara. Mungkin saudara menempati satu posisi dan harus mengatakan satu kebohongan. Sabda Allah mengatakan saudara dan saya harus menjunjung tinggi nilai kebenaran yang berbeda dengan dunia. Ya, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, suruh bohong ya. Sebab dunia tidak melihat dia, yaitu Roh Kudus, dan tidak mengenal dia. Tapi kamu, saudara dan saya mengenal Roh Kudus, Roh kebenaran. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di antara saudara dan saya. Nilai kebenaran saudara. Apa sih yang dunia tawarkan kepada saudara? Yang satu, dunia selalu menawarkan jenis pikiran dunia adalah materialisme. Saya lihat orang kalau dia punya pangkat, kalau dia punya duit, kalau dia punya segala sesuatu yang luar biasa, makanya dia ngomong A, saya ikut ngomong A. Itu namanya materialisme. Kita memandang orang selalu dari materi. Yang kedua, kita suka menikmati hal-hal yang sifatnya hedon. Wah, dulu kan banyak viral tuh pejabat ini si hedonisme itu, beli kapal, beli motor gede, beli ini, itu lagi hedonisme. Selain yang namanya makanan, makanan yang berlebihan, itulah ciri khas yang ditawarkan dunia. Akibatnya kita kena kolesterol, kita kena diabetes, karena itu suka makan. Hedon, kenikmatan yang ditawarkan dunia. Dulu saya suka koleksi blue film. Tahu blue film? Ketika diputar biru, nggak ada apa-apa, biru aja, bikin mata rusak. Ketika firman Tuhan menegur saya, disuruh bakar. 7 hari saya berdoa, Tuhan bener nggak ya suruh bakar? Kan sayang ini, koleksi bagus-bagus, blue film, wah, bakar. Nah itulah yang namanya hedonisme. Atau dunia mengajarkan lagi yang namanya konsumerisme. Kita beli barang yang kita nggak perlu, pokoknya beli. Kalau ada diskon 70%, kudu beli, walaupun nggak butuh. Ya, saya dulu juga sama istri saya suka banget. Akibatnya kartu kredit saya banyak. Udah kartu kredit banyak jadi penuh. Udah penuh kalau lagi nggak punya duit dikejar-kejar dari kolektor. 16 dan saya bayangkan akibat dari konsumerisme. Saudara punya kredit kan banyak-banyak? Enggak ya? Untunglah puji Tuhan. Kasihlah satu saja. Sampai sekarang saya menyesal. Hanya mungkin di ruangan ini cuma saya yang nggak punya kredit card. Karena saya bertobat. Kalau saya punya kredit card, saya selalu mau makan enak, mau beli segala sesuatu.
Saya tahu kelemahan saya, karena itulah saya tidak piara kredit. Jadi kalau ada duit ya makanlah enak, kalau nggak punya duit nggak apa-apa. Jangan beli segala sesuatu. Yang terakhir, pikiran dunia adalah individualis. Pokoknya saya nggak perlu bikin yang baik-baik juga nggak apa-apa. Yang penting saya. Orang lain susah nggak apa-apa. Yang penting saya. Individualis. Itu yang ditawarkan dunia kepada kita, pengikut Tuhan. Kalau saudara terseret kepada itu, banyak saudara. Bahkan ada beberapa teman yang terseret kredit card, akhirnya saya bantu kasih tahu bagaimana jalan keluar yang terbaik. Dan itu mujarab. Tuhan memberi saya kesusahan seperti itu untuk bisa menolong orang lain. Makanya janganlah terseret kepada dunia. Dunia itu nggak kenal Tuhan, nggak kenal yang namanya Roh Kudus. Dia cuma tahu tadi materialisme. Kalau si itu keren, itu. Kedua, hedonisme, makan yang enak, beli mobil supercar, beli segala macam yang bisa dibeli. Kayaknya keren gitu, hedonisme, kenikmatan. Tiga, tadi apa? Konsumerisme. Untunglah ada ipar saya, dia mendengar konsumerisme, dan yang keempat adalah individualisme. Maka saudara, malam hari ini merupakan teguran bagi kita sebagai pengikut Yesus. Jangan ikut-ikutan sama dunia. Ikutlah sama Tuhan Yesus. Taat, setia, sampai akhir. Next. Nah, ini yang berat. Siap untuk menjadi prajurit Kristus. Kalau prajurit itu gimana sih ciri-ciri prajurit? Tentara itu patuh, taat, nurut. Siap, komandan. Pokoknya komandan mau suruh ke jurang, mau berkorban. Itulah tentara Kristus. Jangan sebentar Tuhan bilang ke sana kayak saya ya. Nggak mau Tuhan, belum waktunya. Jangan. Saya kasih contoh yang jelek dalam diri saya supaya saudara tidak mengikuti Tuhan dengan cara itu. Sebagai tentara Kristus yang melayani Tuhan, sepatutnya kita membalas budi. Dan ingat, komandan kita siapa? Yesus. Jadi kalau Yesus mengatakan kau jadi pewarta, jadilah pewarta. Kau jadi ketua lingkungan, jadilah ketua lingkungan. Kau jadi singa, jadilah singa. Kau jadi pemerhati, jadilah pemerhati. Ya, siap dong. Jadi tentara Kristus tuh mesti kuat. Jangan noleh ke belakang. Nanti dia bilang, komandan, ayo lapor dulu sama istri. Mana ada begitu? Ada nggak sih prajurit Kristus yang kayak begitu? Nggak ada. Karena itulah dikatakan pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam kamu, bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Nanti kalau ingin bahannya nanti minta sama guru ya. Bahanku adalah bahanmu. Kalau kamu senang dengan bahan ini, pelajarilah dan lakukanlah. Buat apa kalau dipelajari tapi tidak dilakukan? Satu saat saya pernah diminta satu PD mengenai 7 sangkakala. Berat amat ya 7 sangkakala. Saya baca, aduh ini kok berat banget sih.
Ini kenapa ya PD-nya minta 7 sangkakala? Kayak mau kiamat gitu. Saya merenung. Aduh, ini bahan kok susah ya. Satu saat di akhir pewartaan saya cuma bilang, apalah artinya saudara dan saya mempelajari 7 sangkakala kalau saudara dan saya tidak bertobat? Anggap aja kiamatnya besok. Kalau kiamat, sehingga kita bertobat dan berjalan bersama Tuhan setiap hari. Ngapain kita pelajari yang susah-susah begini? Tidak melakukan lagi. Udah capek-capek saya mewartakan, saudara tidak bertobat dan melakukan buat apa coba? Ya, jadi saya merasa kalau pewartaan itu yang sederhana saja lah. Yang penting masuk di hati. Yang pertama apa tadi? Yang pertama saudara apa? Atau yang kedua apa? Yang kedua apa? Bertahan sampai akhir. Yang ketiga, menjunjung nilai-nilai kebenaran. Yang keempat, menjadi prajurit Kristus. Mengikuti Yesus tidak sama dengan ikut aliran dunia. Saudara boleh punya teman 10 yang hebat-hebat, tapi mereka konsumerisme, materialisme, hedonisme. Buat apa buat saudara? Apakah kebawa tren itu? Dibawa di TikTok atau di Instagram atau di Facebook dengan artis misalkan. Apakah itu menjadi tujuan akhir kita? Tujuan akhir kita adalah kita berbahagia di surga kalau udah mati. Makanya kita nggak pernah takut mati. Mati katanya adalah keuntungan, kata Paulus dulu. Tapi saya hanya mengulang, mati itu adalah keuntungan. Ya, jadi kesimpulannya adalah silakan. Nah, ini mati adalah keuntungan. Saya punya ayat, saudara boleh baca ini nanti malam. Ya, saya suka banget ayat ini. Dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini bukan yang gak baik ya. Mengakhiri pertandingannya itu baik. Aku telah mencapai garis finish dan aku telah memelihara iman. Luar biasa Paulus. Dia tulis ini sebelum dia meninggal. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan, kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada Paulus, juga kepada saudara dan saya, semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Next. Simpel saudara. Saya selalu bilang TTS lah, jangan katekisilah. Taat dulu, tekun sampai akhir tuh, setia. Udah, kalau saudara TTS berarti saudara sudah lulus. Tapi perlu Roh Kudus. Berjalanlah bersama Roh Kudus. Setiap pagi kalau saya selalu berdoa, Tuhan terima kasih ya udah saya masih hidup. Tuhan Yesus, kalau saya punya masalah tuh beri saya kekuatan. Allah Roh Kudus beri saya hikmat, karena setiap hari saya dipenuhi dengan masalah. Beri saya pengetahuan hikmat bagaimana menyelesaikan setiap persoalan di dunia ini. Kita perlu Allah Roh Kudus, dan juga kita harus
berjuang sampai akhir. Berjuang loh, bukan gampang. Seperti tentara tuh kita harus berjuang sampai akhir. Saudara mau seperti itu? Berjuang sampai akhir. Si Anda masih ketawa terus. Gua sih udah berjuang, mungkin si Om sama Tante bilang, saya sih udah berjuang deh, udah berjuang, buktinya sampai sekarang aja saya duduk di sini di PDI ini, saya tuh tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan itu menegur kita, dan saat ini firman Tuhan mengatakan berjuanglah sampai akhir, karena saudara adalah pengikut Yesus, bukan mengikuti dunia. Kita akan tutup dengan satu lagu. Saya akan panggil istri saya, kita akan nyanyikan bersama. Setelah itu saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Mengikut Yesus kecil ya, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku Tuhan, penyembahanku Tuhan. Aku semakin berkurang dan Kau semakin bertambah. Nilainya mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku dan mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari saat ini kita akan nyanyikan ini. Semua karena
Hamba telah selesai mewartakan sabda Allah. Kiranya Kau berkati setiap dari umat-Mu Tuhan, karena sabda Allah yang hidup selalu menegurkan, selalu memberikan pertolongan bagi kami. Percaya anak-anak-Mu yang datang di tempat ini dengan hati yang terbuka saat ini, mereka adalah pengikut Tuhan yang taat kepada-Mu Tuhan, yang mau bertahan sampai akhir, yang menjunjung nilai-nilai kebenaran dalam hidup mereka saat ini, dan juga mereka siap untuk Kau pakai menjadi tentara Kristus. Saat ini saudara berdoa, minta kepada Allah Roh Kudus menjamah hatimu. Saudara jamah hatimu, saudara pegang dalam saat ini. Syakaraya rakhiye, samaraya rakharaya, imaraya rakhiye, samaraya rakharaya. Masa Tuhan mengalir saat ini, urapannya mengalir saat ini. Mintalah kepada Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, aku mau Tuhan, pakai aku Tuhan, biar aku taat sampai akhir. Aku mau bertahan dengan kuasa, aku mau bertahan dengan Roh Kudus di dalam Tuhan. Gimana ya rangkara ya ramaya, Kami sungguh bersuka cita bila Engkau menegur kami Tuhan. Mari Tuhan, mari Allah Roh Kudus, bekerjalah bersama kami Tuhan. Itulah yang Engkau kehendaki dalam hidup
sehingga kami sungguh-sungguh tidak ikut dunia, tapi sungguh-sungguh kami menjadi prajurit Kristus yang Kau pakai dengan luar biasa. Bukan kami menjadi pewata Tuhan, tapi kami memberitakan firman-Mu di dalam keluarga kami, di dalam pasangan kami, di dalam keluarga kami dahulu. Maka saat ini kuasa Roh Kudus menyertai, kuasa Roh Kudus membelai, kuasa Roh Kudus sungguh-sungguh Dia Allah yang lembut, Dia Allah yang sungguh-sungguh menghibur saudara. Suara yang menyatakan setiap persoalan saudara, setiap masalah saudara, nyatakan dengan iman dan percayalah Allah Roh Kudus sungguh-sungguh mau menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kekuatan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang selalu menghibur dan menolong kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saudara banyak malam ini yang merasa sungguh Tuhan berbicara kepada kita, beri saran-saran buat nama Tuhan. Ini bagi kita memberikan, kita yang rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita yang rindu membalas cinta Tuhan. Mari kita persembahkan yang terbaik, yaitu Tuhan pakai hidup kita menjadi alat di tangan-Nya. Amin. Mari kita berikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah seberapapun persembahan yang kita berikan, kita manfaatkan untuk mengembangkan pelayanan ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman. Kami persilakan kepada Kak Wiwit, silakan Kak. Thank you Sis Yuri. Wah, hari ini kan kalau saya mengingat tema minggu lalu, ini adalah kelanjutan dari tema minggu lalu. Siapa yang setuju? Minggu lalu kita berbicara soal ketaatan. Hari ini Kohensen meneguhkan kembali dengan ketaatan dilanjutkan dengan setia sampai akhir. Thank you Kohensen. This is very inspiration. Ya, buat saya secara pribadi malam hari ini saya banget Tuhan nih. Dari mulai bulan April
Ibu, jangan kita berlelah untuk datang ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena setiap kita datang ke rumah Tuhan pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan persiapkan buat Anda dan saya. Siapa yang setuju dengan saya? Katakan ke kiri dan kanan, hari ini dapat apa dari Tuhan? Nah, kalau nggak ada itu bisa lihat ke belakang, tanya hari ini dapat apa dari Tuhan. Walaupun kita PD ini pasang surut ya, karena mungkin hawa panas, dengar udah geluduk-geluduk gitu ya, kayaknya bakalan hujan. Tetapi buat setiap kita yang punya kehendak kuat untuk datang ke rumah Tuhan, pasti tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kita beri sorak-sorai buat nama Tuhan. Kita akan berjumpa pada hari Senin yang akan datang. Dan sebelum kita menutupnya di dalam doa, mari kita bangkit berdiri. Kita katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena sungguh tidak ada waktu lagi. Mari kita bekerja bergiat di rumah Tuhan. Amin. tantangan yang akan kita hadapi. Setuju? Pasti ada banyak pergumulan yang juga harus kita jalani. Tetapi bersama dengan Roh Tuhan, kita semua akan keluar menjadi pemenang. Kasih pos kiri dan ke kanan. Kita adalah pemenang. Amin. Mari saya mengundang Bapak Hansenko untuk kita bersama-sama menutupnya di dalam doa, dan kita satukan segala doa kita, segala harapan kita, segala keinginan kita sempurnakan dengan doa yang Yesus ajarkan. Kita angkat tangan kita dan kita berdoa beberapa kali, dan saya minta Bapak Hansenko untuk datang menutupnya di dalam doa yang berdosa.
Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bunda Maria, Bunda yang selalu mendoakan kami, Bunda yang selalu mengasihi kami, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hansa. Sampai jumpa hari Senin di dalam pujian dan